Selamat pagi. Ini benar dengan Kang Wahyu Ferdiansah. Benar. Alamat Jakarta, lahirnya dari rahim ibu ya. Iya. Benar. Ya, kali aja lahirnya dari apa gitu ya. Oke, Kang Wahyu udah saya terima nih lamarannya, CV-nya. Saya boleh tahu, Kang Wahyu kenapa alasannya ngelamar ke sini untuk lowongan sebagai manusia silver? Untuk ya gitulah. Kok begitulah, untuk apa? Buat nyari-nyari uang rokok, kan susah nyari kerjaan. Oh, tahu dari mana informasi tentang lowongan kerja manusia silver ini? Teman. Oh, dari teman. Oke. Kang Wahyu profesi sebelumnya jadi apa? Seulang galon. Maksudnya? Jadi galonnya? Oh, bukan. Jadi apa? Kurirnya. Oh, jadi kurirnya. Oh, jadi kerja dulu. Ya. Oh, kerja isi ulang. Kenapa berhenti? Ya, kenapa? Karena profesi manusia silver lebih meyakinkan. Ya, begitulah. Oh, begitulah. Tapi tahu nggak Kang Wahyu, saya sebagai agent manusia silver, ini banyak anak buah saya yang tidak sukses, Kang Wahyu. Kenapa Kang Wahyu ngelamar ke sini? Sayanya aja masih begini, Kang Wahyu. Iya. Kenapa? Nasib kan beda-beda. Kali aja jadi bosnya gantiin gua gitu ya. Iya. Oke, Kang Wahyu, karena CV Anda menarik, misi juga nih menarik ini ya. Jadi kita akan kontrak Kang Wahyu hari ini, tapi kita percobaan dulu. Mau ya? Mau saya coba ya. Jadi gini, kita akan kontrak Kang Wahyu sebagai manusia silver dalam 1 jam ke depan. Kita akan bahas, kita akan korek di Podcast Pro. Wahyu Ferdiansah, halo Kang Wahyu. Halo. Apa kabar Kang Wahyu hari ini? Baik. Ini hari ini udah keliling-keliling. Keliling. Biasanya berkeliaran dari jam berapa sih? Ya, tidak nentu sih. Nggak nentu, semaunya aja asik. Hidup gue gimana gue, asikin aja. Iya. Kang Wahyu, ini kan memang beberapa momen ini, beberapa bulan ini memang di jalanan ini sangat didominasi ya, mendominasi cukup banyak banget orang-orang yang pakai cat silver ini. Awalnya saya sendiri ngelihat ini apa sih gitu kan, profesi apa, ngapain gitu. Nah, salah satunya Kang Wahyu akhirnya tertarik dan akhirnya mengikuti juga menjadi manusia silver ini. Yang pengen saya tanyain, dari mana asalnya, siapa yang ngajak Kang Wahyu? Itu dengan saya melihat di jalan. Oh, lihat di jalan. Nggak ada yang ngajak berarti? Tidak ada. Nggak ada yang ngajak. Lihat di jalan orang. Ya, karena keadaan saya. Yang emang di jalan? Bukan di jalan. Gini loh. Susah nyari kerja. Ya, kesimpulan saya berpikir, ya udahlah, seperti manusia silver aja. Oh. Untuk nyari buat kehidupan sehari-hari. Iya. Yang pengen saya tanyain ya, pasti yang jadi pertanyaan juga banyak orang. Iya. Ini di cat silver, ini pakai bahan apa? Pakai apa? Bahan cat brown buat bahan baju. Oh, buat bahan baju. Iya. Jadi bukan cat buat body painting, bukan ya justru. Iya. Ini buat baju. Iya. Tahu nggak ini bahaya? Tahu sih. Tahu bahaya. Tapi nggak menggubris itu. Enggak. Karena lebih bahaya nggak makan. Ya, benar. Ya, gitu. Ini dicat ini sendiri. Sebelum berkeliaran itu sendiri dicat dulu. Sendiri. Pakai apa nih? Tangan langsung atau ada bahan lain? Pakai tangan langsung. Oh, pakai tangan. Dicampur dulu pakai minyak sayur, diaduk. Oh, minyak sayurnya baru tapi? Ya baru. Oh, nggak bekasan goreng apa? Enggak, oke. Fungsinya si minyak itu buat supaya nempel. Ya buat nempel, buat mengkilat juga. Oh, lebih mengkilat. Ya. Jadi si cat buat baju itu dicampurin sama minyak. Iya. Terus akhirnya dibalur ke seluruh tubuh. Iya. Sampai muka. Iya. Tapi ada bagiannya enggak tuh, enggak dicat. Enggak semua ada tegak tinggal 5 tekudu gitu ya. Iya. Oke. Jadi ini sampai rambut-rambut juga. Iya. Nah, pertanyaannya yang pertama lagi, berapa lama Kang Wahyu ngabisin waktu kalau sebelum berkeliaran gini? Persiapannya. Nah, persiapannya sama ngecat itu berapa lama? Ya kali setengah jam. Setengah jam. Iya. Oke, sampai ke rambut-rambut. Rambut ini juga sebenarnya bisa dihapus. Bisa. Oke.
Jadi tadi karena lihat orang dulu. Ya. Nah terus tahu ini dari bahannya dari cat baju itu siapa yang ngasih tahu? Oh, itu saya nyari tahu sama manusia silver. Oh, juga. Jadi sempat ngobrol juga. Iya. Oh, sama manusia silver nanya gitu ya. Nanya ya. Oke, terus dikasih tahu. Sehari belum ketemu itu juga. Apanya belum ketemu? Itu caranya ya. Oh. Wah. Tapi saya nggak putus asa, saya nyari terus sampai 3 hari itu ketemu baru. Oh, baru ketemu gitu. Ini beli cat kayak ini di mana? Belinya kalau di Jakarta sih di Kampung Melayu. Oh, ini beli dari Jakarta? Enggak, kalau di sini sih di dekat ini apa? Rel kereta. Sebelumnya katanya Kang Wahyu juga di Jakarta ya? Iya. Di Jakarta profesi sebelumnya tadi yang isi galon itu? Iya. Itu berapa lama? Oh, lama itu mah. Oh, lama. Iya. Kenapa alasannya jadi ke manusia silver nih? Berhenti karena tutup? Ya, bukan tutup sih, emang mau di Jakarta tuh udah nggak ada siapa-siapa lagi ya. Udah nggak ada siapa-siapa. Iya. Sorry, berarti ayah ibu masih ada? Udah nggak ada. Artinya udah meninggal? Udah meninggal. Berapa bersaudara Wahyu? 3. Iya. Wahyu anak ke? 3. Oh, bungsu. Ya, oke. Anak pertama laki-laki, perempuan, anak kedua laki-laki. Oke. Dan berarti sekarang tinggal di Karawang, ikut sama kakak perempuan. Oke. Kakaknya 2 ini tahu profesi Wahyu sebagai manusia silver. Tahu. Apa reaksi pertama kakaknya Wahyu nih? Dia bereaksi apa? Komentar apa gitu? Dia cuman diem, dikarenakan dia juga udah punya berkeluarga ya. Udah ngurusin keluarganya masing-masing. Ya. Tadi sempat tersentuh juga loh, karena gini, dia bilang esensinya adik kakak saling mengasihi, saling menyayangi itu katanya hanya ada waktu masih kecil. Iya. Kalau udah besar, bertanggung jawabnya sama diri sendiri dan keluarga masing-masing. Iya. Dan kebetulan Kang Wahyu ini belum berkeluarga ya. Belum ya. Kakak tapi artinya tadi nggak komen apa-apa tuh ya udahlah terserah kali ya caranya. Nggak ada komentar negatif, nggak ada. Nggak ada. Pernah nanya nggak kakak malu nggak? Bukan dia yang nanya, saya yang nanya. Oh iya, pernah nanya? Ya, kakak malu nggak? Adiknya jadi manusia silver gini. Terus kakaknya jawabnya apa? Enggak, udah diem aja reaksinya. Oh, diem aja. Dan bahkan saya nanya sama ponak-ponakan saya. Lo malu nggak punya om jadi manusia silver? Jawabannya anak-anak? Yang penting mah halal. Yang penting nggak nyuri. Nggak nyuri, ya nggak korupsi. Nggak korupsi ya. Oh, jadi sebenarnya pada prinsip mungkin kalau emang diem mendukung aja kali ya. Oke, sekarang tinggal di Karawang dan biasanya nih yang pengen tahu lagi seputar si body paintingnya ini ya. Tadi kan itu pakai cat baju. Dan ini saya lihat sampai ke mata-mata nih ya. Pernah nggak sampai ada resiko apa kelilipan atau apa gitu? Perih. Kalau keadaan lagi siang itu. Panas, lagi panas. Ya, perihnya ke mata-mata dalam. Oh. Terus kalau hujan kebalikannya? Berhenti sejenak. Tapi itu kalau kena air gitu luntur gitu nggak? Luntur sedikit. Oh. Nah yang bahayanya kan kalau dari rambut ke mata, pernah nggak kejadian kayak gitu? Enggak. Oh enggak. Tapi sebelum hujan rintik saya meneduh. Oh teduh dulu. Iya. Karena takut jadi duyung. Oke, Wahyu. Kalau misalkan udah beres nih ya, itu dihapusnya pakai apaan tuh? Kayak sabun. Sabun cuci piring ya. Sabun cuci piring. Ya. Oh bisa itu. Bisa. Gampang. Iya. Berarti sebenarnya ya setiap hari itu ada biaya yang dikeluarkan ya? Ada. Sorry, beli catnya itu berapa harganya? Nah, keluarin apa nih? Ya. Oh, segede gini. Ya. Oh, ini bentuknya apa sih? Bentuknya dia kayak gini. Sorry, ada kertas nggak? Sorry, ada kertas nggak? Oh iya, diliatin aja kamera. Ini bentuknya kayak gini ya? Butiran-butiran kayak gini ya? Nah, oke. Coba gue pengen lihat. Oh, bentuknya gini. Ya. Nah, terus ini nanti caranya dilarutkan dengan air. Dengan minyak sayur. Dengan minyak sayur. Nggak tambahan air nggak? Nggak. Berarti minyak sayurnya banyak juga dong? Sedikit aja. Sedikit. Oh nanti kental, jadi banyak. Biar kental. Oh. Ini sebotol segini dipakai sehari atau bisa beberapa kali? Seminggu.
Oh ini seminggu. Sorry kasih tahu harganya berapa kisaran Mbak? 30.000. 30.000. Bisa cukup untuk 1 minggu. Sama minyak sayur menghabiskan nggak banyak. Nggak banyak. Oh nggak banyak. Dihapusnya tadi pakai sabun pencuci piring. Itu yang kayaknya banyak. 2.000. 2.000 karena satu kemasan gitu ya. Merek itu 2.000. Oke. Nah lalu setelah tadi kan kalau berangkat nggak tentu ya? Ya nggak. Nggak tentu berangkat jam berapa. Seringnya berangkat jam berapa? Jam 3 sih. Jam 3 sore. Kenapa milih sore? Adem. Oh adem, nggak panas. Nggak panas. Jalan kaki. Jalan kaki. Dari rumah. Dari rumah. Paling jauh bisa kira-kira berapa kilo Wahyu pernah? Ya nggak dijarakin sih. Pokoknya ikutin arah angin ya. Oh, arah angin, kayak Naruto nih ya. Ya, di mana itu rame, di situ ada saya. Oh. Nyarinya tempat-tempat yang rame berarti. Iya, tempat-tempat yang. Di mana itu salah satunya Wahyu sering datang ke tempat mana aja, tempat model apa aja. Ini kan kita ketemu di sebuah pemukiman perumahan ya. Iya. Oke, berarti Wahyu sering ke perumahan. Iya. Terus ke tempat mana lagi? Pasar. Oh, ke pasar. Senopati. Oke, terus selain ke pasar ya keliling-keliling aja. Pernah nggak satu waktu Wahyu manusia silver ini ketemu manusia silver lagi? Pernah. Itu gimana tuh? Mereka itu lebih kental pertemanannya, persahabatannya, atau cuek aja, atau justru saing-saingan? Oh malah dia bertanya di situ rame gak? Oh. Rame. Abis dari mana? Sono rame nggak? Ya, gitu. Walaupun nggak saling kenal ya. Iya. Ada yang cuek, ada yang negor, ya macam-macam orang lah. Oke, kalau Wahyu sendiri tahu nggak katanya sih? Ya. Kalau manusia silver itu ada satu komunitasnya, perkumpulannya. Ada juga katanya disebut ini mamahnya, madamnya. Yang katanya juga saya beredar kabar si setiap manusia silver itu ada harus setoran berapa. Nah, Wahyu termasuk di itu juga nggak? Enggak. Jadi? Sendiri. Oh, sendiri. Nggak bergabung nggak kayak pengen orang-orang? Enggak. Kenapa? Ya. Gimana ya kalau rame gitu pikirannya. Oh, enggak. Sendiri lah. Sendiri. Ya, suka dukanya lah. Ada lah. Oke. Suka dukanya ada. Nah, pengen ngobrol dukanya dulu. Dukanya. Emang ada kesedihan apa sih setiap Wahyu jalan itu kan pasti berangkat dengan punya harapan besar. Ya nggak, setiap kali Wahyu jalan, semoga gini gitu kan pasti kan. Ada. Nah, pernah dapat kesedihan apa di jalan? Dukanya apa ketika Wahyu beredar gini? Ada pernah ingat ada momen apa? Ada lah. Gimana tuh? Dukanya lah. Iya. Dukanya. Dukanya itu kadang gimana ya? Ada rasa malunya juga. Ada. Sebenarnya Wahyu berarti ada malunya juga ya? Berarti agak ada perasaan malunya juga? Ya. Dikatain anak kecil orang gila. Ya, tapi saya pikirannya udah biarin aja lah. Emang saya penampilannya begini ya kan? Dengan diledek orang, diketawain orang, sudah wajar ya kan? Ya, resikonya. Ya penampilannya saya seperti ini. Coba kalau normal kan nggak mungkin diketawain. Dan profesi di jalanan itu kan macam-macam ya. Ada pengamen, ada pedagang asongan, pengemis juga ada. Wahyu setuju nggak kalau manusia silver, dikategorikan minta-minta? Iya. Memang minta. Dengan diri saya sendiri berkata seperti itu. Memang minta-minta. Minta-minta. Oke. Terus kalau ada orang yang bilang, ini kok kamu minta-minta sih gitu kan? Iya. Ada yang sempat ngomongin gitu? Ada. Tapi saya pikirnya gini, itu kan halal. Meminta-minta, tidak memaksa. Tidak mencuri? Iya, tidak memaksa. 2.000 dong, 3.000 enggak. Seikhlasnya dia ngasih. Sering banyak yang gak ngasih? Sering, tapi banyak yang ada yang ngasih. Oke. Kalau soal yang tadi duka, memang sebelumnya pasti ada alasan dong Wahyu sampai
sekarang sejauh seperti ini gitu ya. Emang sebelumnya gimana Wahyu? Katanya dengar-dengar juga pernah beberapa kali atau beberapa waktu memang tidur di jalanan, di gorong-gorong. Pernah di Jakarta. Di Jakarta. Itu diusir sama kakak. Oh. Debat. Ya, diusir. Ya cekcok lah keluarga ya. Akhirnya pergi dari rumah. Akhirnya pergi dari rumah kakak itu. Iya, kondisi udah nggak ada ayah ibu. Nggak ada. Oke. Pergi dari rumah, nggak tahu arahnya kemana. Iya, dikasih uang ongkos 50.000 doang. 50.000, dikasih justru. Iya, dikasih sama kakak. Pergi lah. Oh, disitulah mulai Wahyu pengembaraan di jalanan gitu ya. Itu, aduh, dukanya, aduh. Gak apa-apa, ceritain aja gimana. Dia bilang bukan sedih sih ya, istilahnya sih. Ya udahlah, namanya hidup ya. Saya ada pahitnya, ada manisnya. Ya sekarang saya lagi diuji sama keadaan pahit gitu. Kasih 50.000, ongkos 35.000 itu Wak. Dari sini ke Jakarta. Sisa 15.000, 5.000-nya beli rokok, sisa 10.000. Saya berpikir ya, pas di tempat Indihome, saya berpikir ini 10.000 saya beliin makanan, atau saya putar lagi nih 10.000-nya. 10.000 diputar ya? Ya, saya. Sempat ada kepikiran 10.000 dibikin apa gitu ya? Iya. Akhirnya waktu itu yang dilakuin? Yang dilakuin itu 10.000. Saya sampai lapar itu saya belilah. Makan akhirnya? Makanan ya. Enggak punya duit sama sekali. Oh setelah makan jadi nggak punya duit? Ya. Cukup 10.000 waktu itu makan? Makan cukup. Oke. Nah, semalaman itu makan malam, makan malam. Nah paginya itu saya kelaparan itu. Paginya nahan lagi tuh sampai malam. Oh sorry. Tadi makan itu kondisinya pagi atau siang? Malam. Oh malam. Yang 10.000 itu kan nyampe dari sini ke Jakarta kan malam. Malam. Diusirnya itu malam. Lalu setelah makan itu lapar lagi malamnya. Iya. Dan itu nahan lapar. Nahan lapar. Sampai dapat makannya lagi gimana itu? Itu dikasih kue bantal. Sama orang. Ya. Laparan. Kondisinya waktu itu minta atau ada orang dermawan ngasih aja gitu? Saya sempat marah-marah di situ karena tempat Indihome. Saya sampai lapar gitu. Emang manusia sekarang mah nggak ada ini. Orang lagi mesen ini kue bantal. Nah saya dikasih 1 bongkar kue bantal itu. Itu dalam keadaan marah itu emang sengaja atau emang ngeluarin unek-unek atau gimana? Keadaan lapar. Oh. Ya, itu kan di tempat Indihome kan enak buat tempat tidur tuh ada. Wifi juga ada di situ. Nah, akhirnya ada orang ngasih makan. Ya. Nah, lalu gimana tuh sambung menyambungnya waktu itu jadi apa tuh? Pas hidup di jalanan itu di Jakarta. Ketemulah sama ini teman baru lah. Gitu. Teman baru. Dia juga di jalanan gitu sama. Iya, dia jual jas hujan. Oh, penjual dia. Penjual jas hujan. Oke. Terus? Sempat diajakin jual jas hujan, tapi karena nggak hujan-hujan, wah. Nggak hujan-hujan. Jual jas hujan di musim kemarau, ya. Harusnya di Bogor jualannya. Nungguin aja. Nggak hujan-hujan. Nggak hujan-hujan bawa ini. Jadi setiap pas lu berjualan jas hujan itu selalu ya Allah semoga hujan, ya Allah semoga hujan. Akhirnya nggak berhasil di situ. Enggak. Ada temen kenalan Dadan namanya. Wah, sebut namanya masih inget nih ya, berarti. Masih inget orang Kuningan itu. Wah, orang Kuningan. Dadan kalau nonton nih, ini Wahyu udah mau jadi artis nih. Dadan tuh apa tuh waktu itu? Gimana? Oh, dia ngapain? Sering nongkrong di situ. Sering nongkrong di situ. Main HP. Oh. Main HP. Generasi HP miring. Ngobrol sama Dadan? Ya ngobrol SKSD lah saya supaya itu dapat belas kasihan dari dia. Ya benar. Saat itu? Nah saya tuh cerita sama dia. Emang lo butuh uangnya berapa? Katanya jadi dia lagi main game. Boleh nggak nyebut game ya? Iya game ya. Okay. Emang lo butuh duit berapa? Ya cuman beli cat doang aja. Oh. Buat beli warna. Disitulah udah kepikir ya? Iya. Buat beli cat warna. Katanya dia, ya udah lo temenin gue sampai pagi, sampai begadang. Dia emang sering begadang di situ. Oh. Main game itu ya? Iya. Saya, asal temenin aja. Iya. Dikasih rokok sama dia. Ya, setelah subuhnya dikasih tuh bener. Dikasih berapa? 20.000 pas. Emang lu bilang butuhnya 20.000? Iya.
Si Dada nih baik nih, segitu juga dia modalin lu 20.000, Wahyu. Nah, dikasih 20.000. Akhirnya setelah itu beliin ini. Tadi kan harganya 30.000. Kalau di sini. Oh, di sana enggak. 30.000, sana 20.000. Oh, sana 20.000. Kita beli sekontainer lah di sana. Nanti gue supplier. Oke, di Jakarta 20.000 langsung lu beliin tuh. Iya. Oke, dibeliin langsung. Gimana kan awalnya nggak tahu tuh caranya. Caranya ya nyoba-nyoba aja. Nyoba-nyoba. Awalnya udah tahu pakai minyak sayur belum? Udah. Oh udah, karena nyari tahu dulu itu ya. Iya. Akhirnya itu yang pedagang jas hujan juga ikutan. Saking nggak hujan-hujan itu. Saking nggak hujan-hujan. Iya. Jual jas hujan jadi manusia silver. Manusia silver. Ya udahlah, saya ikutan ya udah. Nah, itulah saya tidurnya di gorong-gorong. Bareng sama si tukang jas hujan itu. Iya, benar. Tidur di gorong-gorong. Oke, di situ mulai nyari-nyari, minta-minta dari Jakarta gitu ya. Sorry, lu mulai itu udah pandemi belum? Udah. Oh, udah. Udah. Justru lu dapat efek dari pandemi ini ya? Mungkin. Jadi akhirnya ngelakuin ini ya, karena susah ya, kerja susah, nyari uang susah. Akhirnya mencari belas kasihan dari orang gitu ya. Di Jakarta kan dengan banyak orang yang lebih sukses lah ya, banyak orang yang berhasil, banyak orang kaya di sana. Penghasilan lu besar di sana? Ya, lumayan lah. Oke, boleh nggak kasih tahu ke saya? Dapat berapa sehari? Kalau di Jakarta? Di Jakarta. Nyilpernya. Oh gitu ya nyebutnya nyilper? Ya nyilper. Nyilper ya, oke. Asal jangan nyopet. Nyilper ya? Iya. Oke, dapat berapa di Jakarta sehari? 100 ribu? Kurang lebih. Oke. 100.000 ya, gede loh. Di Jakarta. Tapi yang lebih gede itu pas Idul Fitri yang pertama. 8,5 ya. 850.000. Iya, sehari. Karena banyak orang itu ya. Banyak ya. 2.000-annya juga kegeser. Banyak kan goceng ceban. Lurus-lurus uangnya. Dan gini ya, mungkin momen dimana orang pengen berbuat baik kali ya. Benar, ya. Karena kan mau Idul Fitri, ya habis puasa juga. Apa lo berharap Idul Fitri setiap hari lagi? Oke. Jadi rata-rata dapat 100.000. Itu pun kan dikurangi tadi ya. Mungkin lo harus beli cuci piring, sabun pencuci piring ya sehari-hari. Itu buat hidup sendiri. Selama di Jakarta lo tinggal di mana tuh? Pas diusir dari rumah. Terus digorong-gorong itu? Iya. Selama setahun berarti? Enggak. Kurang lebih ya. Kurang lebih setahun digorong-gorong. Masih ingat saya pas sebelum bulan puasa kemarin itu. Ya. Tinggal digorong-gorong. Itu gimana ya kalau mandi gitu ganti baju? Oh mandi di WC umum Mak. Oh bayar. Bayar. Terus kalau malam-malam gitu kan kalau lagi hujan gimana itu tuh? Gak tidur? Itu kan ada tempat teduhnya itu Mak. Jadi dia ketutupan gak kehujanan. Oh gak kehujanan. Gitu, Mak. Buset sampai seperti itu ya. Akhirnya dari Jakarta kenapa pindah lagi ke Karawang nih pertanyaannya? Ya pandemik kan berkurang. Jakarta karena nggak boleh ya. Semakin dibatasi aktivitas ya. Mungkin saya juga berpikir ini bakalan gorong-gorong ini bakalan dipasang tapi di tempat tidur saya nggak ada. Ya makanya itu saya pindah ke situ. Jadi pindah lagi ke sini di Karawang sekitar 3 bulan di sini. Iya. Selama pas pindah ke sini, kan ada problem keluarga ya. Itu gimana reaksi kakak pas pertama kali Wahyu datang lagi? Saya yang minta maaf dengan udahlah. Banyak pelajaran hidup ya selama di Jakarta. Lu bersusah payah nahan lapar tuh kayak ada hikmah gitu ya datang. Udah maafin lah. Akhirnya saya dikasih tempat tinggal lagi di sini dikasih. Udah di sini aja lagi. Akur lagi. Yang namanya juga kakak ya, hubungan sedarah gitu ya. Iya benar. Pasti segimana juga memaafkan lagi. Terus lu cerita kalau selama di Jakarta manusia silver dan sekarang mau lanjut lagi di sini gitu. Iya. Nah saya pertama juga nanya dulu. Lo malu gak Kak? Oh sebelum mulai itu. Sama teman-teman lo ngeliat gue jadi manusia silver. Enggak. Kata kakak saya. Sorry kalau kakak ibu rumah tangga berarti perempuan kan kakak perempuan. Iya. Oke kalau abang iparnya?
Kerja. Oh kerja di pabrik. Pabrik. Oh di pabrik. Oke, tadi sempat nanya dulu berarti ya sama kakak, itu malu nggak gitu? Jawabannya iya. Nggak, diem aja ngedukung. Nah di Karawang ini, udah 3 bulan kan? Iya. Berarti dapat penghasilan berapa kalau di Karawang? 80 ribu. Ya tergantung lah. Kalau nasib-nasiban di jalan namanya di jalan ada yang nentuin. Kelasnya orang ngasih ya kan, kagak ada yang nentuin. Tapi pernah nggak sampai nggak dapat gitu? Pernah hujan. Oh karena hujan. Tapi nggak dapat sama sekali. Bukan nggak dapat sama sekali. Dapatlah 20.000. Dapat 20.000 gitu. Wahyu ternyata ada punya, maksudnya ada perasaan malu juga ya? Ada. Oke. Terus ini Wahyu, ini ada beberapa berita mengenai manusia silver. Oke Wahyu, ini ada beberapa berita yang mengenai resiko-resiko nih. Jadi katanya demi rupiah manusia silver terancam terhadap penyakit mematikan. Jadi cat yang dipakai manusia silver biasanya campuran dari cat sablon, tadi benar ya? Nah ini menurut dokter Yeyen Yovita Mulyana ini mengungkapkan cat yang dipakai manusia silver biasanya merupakan cat campuran dari cat sablon. Mereka kadang menggunakan minyak tanah agar warna lebih terang atau minyak goreng jika lebih gelap. Nah, pada umumnya cat mengandung bahan kimia seperti vinyl chloride, pastisol, logam berat seperti timbal titanium dan kromium. Ini punya resiko bahkan kematian. Ya. Tahu nggak dengan ini? Tahu, mendengar. Ya. Apa sempat dengar juga Wahyu ada manusia silver yang meninggal yang Wahyu dengar? Ada. Oh, ada di mana? Di daerah-daerah Bekasi. Ada. Jadi sempat dengar juga. Jadi bukan nggak tahu bahayanya ya Wahyu ya. Iya. Terus kenapa setelah tahu bahayanya tetap aja nih kayak gini? Ya, namanya buat ya kehidupan. Ya. Nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan lain. Tapi kalau suruh milih, Wahyu sebenarnya mending kerja. Oh, mending kerja daripada jadi manusia silver. Iya. Dan kabarnya juga Wahyu bentar lagi mau diterima kerja ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Wahyu ya. Itu gimana ceritanya Wahyu? Itu kerja apa? Katanya jualan. Jualan ya. Oh, jualan makanan gitu ya? Iya. Itu awalnya gimana ceritanya Wahyu bisa dapat akhirnya pekerjaan itu? Saya bertanya. Oh, nanya. Emang Wahyu juga emang di jalanan memang harus gitu ya Wahyu ya? Iya. Harus banyak ngobrol, banyak nanya gitu ya? Bergaul. Ya. Wahyu yang nanya? Iya. Ke tukang jualan itu? Iya. Gimana tuh ceritanya waktu itu? Ya, dia bertanya, panas gak ramai? Panas gak jadi manusia silver? Iya, enggak. Nah, akhirnya saya akrab tuh sama dia. Nongkrong di situ. Jadi tempat nongkrong juga berarti ya? Benar. Nah, saya bertanya, ya kalau ada kerjaan mendingan saya kerja daripada begini. Akhirnya kebetulan emang lagi ngebutuhin. Iya. Waktu itu pas ditawarkan jadi kerja itu secara penghasilan itu lebih kecil atau lebih besar daripada Wahyu sekarang manusia silver? Lebih kecil. Lebih kecil. Kenapa mau? Mau lah. Kenapa? Kerja normal, ini kan nggak normal. Oh, tetap aja ya. Iya, ada tetap efeknya lah. Iya, Wahyu juga jaga-jaga ya. Jaga-jaga. Oke. Wahyu mungkin Wahyu mau ngasih pesan buat teman-teman di luaran sana. Ya. Yang masih menjadikan manusia silver sebagai profesinya. Mungkin Wahyu mau nyampein apa? Mau ngasih semangat atau gimana? Ya, selagi belum ada kerjaan, ya lakuin apa yang lo bisa, ya. Asalkan positif, ya tetap semangat aja lah, menjalani hidup ini. Oke. Jangan pernah menyerah. Siap. Boleh kasih aplaus dulu dong teman-teman di sini, semangat hidupnya ya. Dari tadi berpenghasilan kadang 20.000, kadang 80.000 gitu ya. Itu buat makan mungkin ya sehari-hari gitu ya. Cukup dicukupin. Oke. Masih sering nahan lapar ketika di sini nggak? Nggak. Oh, sekarang udah saling bantu, tadi ada kakak tadi ya.
Oke. Lu punya harapan juga gak sih ke depannya pengen gimana, atau mungkin punya pesan apa mungkin yang disampaikan buat kakaknya Wahyu nih yang mungkin sekarang udah serumah lagi, udah gimana? Menyampaikan apa Wahyu? Menyampaikan apa Wahyu? Ya gimana ya? Ya Wahyu punya harapan tapi pengen gimana ke depannya Wahyu? Punya. Wahyu pengen berkeluarga nggak? Pengen ya? Pengen berkeluarga, pengen punya istri juga. Punya. Semoga nanti mungkin pas nanti diterima dan mulai berjualan itu satu langkah kehidupan yang lebih baik ya Wahyu ya. Iya. Walaupun penghasilannya lebih kecil, tapi namanya juga hidup bertahap ya Wahyu ya. Iya. Oke. Yang tadi saya maksud tuh gini Wahyu. Mungkin Wahyu mau nyampein pesan apa buat keluarga? Mungkin ada semacam ya permintaan maaf dan mohon doanya mungkin bisa aja disampaikan gitu. Karena kan banyak di luar sana manusia silver yang jauh dari keluarganya. Iya. Keluarganya bahkan gak tahu. Sembunyi-sembunyian gitu. Bener. Nah Wahyu punya harapan apa nih? Ya dengan sendiri saya berjalan dengan sayanya gitu. Saya tidak mau tergantung sama keluarga juga sih ya. Dengan sendirinya aja. Yang penting buat sendiri ada, buat sendiri bisa gitu ya Wahyu. Oke. Wahyu ini ada beberapa pertanyaan yang saya pengen, dari tadi juga pertanyaan terus ya. Yang pengen saya tanyain sama Wahyu ya. Dan Wahyu bisa jawab pertanyaan ini pilih yang opsi 1 atau opsi 2. Oke, ya. Yang pertama ya, Wahyu pertanyaannya. Milih menjadi manusia silver atau jualan? Jualan. Oke. Punya keluarga dulu atau usaha dulu? Usaha dulu. Oke. Nahan lapar atau nahan malu? Nahan malu? Iya. Oke. Dibandingkan atau direndahkan? Direndahkan aja. Direndahkan. Ya, biar Allah yang balas lah. Ih, luar biasa. Jadi Wahyu nih kelihatan orangnya nih ngadem, ngasor aja gitu ya. Pernah direndahkan Wahyu? Pernah. Wahyu nggak balas? Enggak. Udah biarin aja. Biarin aja. Kenapa Wahyu nggak balas? Ya buat apa tuh, nggak ada gunanya balas gitu. Belum tentu setimpal dibalas sama kita. Benar, iya. Tapi kalau dibalas Allah, wah. Pasti akan setimpal. Apa yang lo pernah ngeremehin ya terjadi seperti itu. Sama lo sendiri. Gitu. Lo sendiri. Siap. Wahyu makasih banyak untuk hari ini atas waktunya. Boleh kita kasih aplaus lagi teman-teman di sini buat Wahyu, semangat juangnya di tengah pandemi, enggak berbuat aneh-aneh, enggak berbuat kriminal, tetap buat jalani hidup sendiri dengan nyari sendiri gitu ya Wahyu ya. Tetap semangat terus Wahyu. Semoga nanti 2 minggu ke depan diterima lagi jadi jualan. Amin. Wahyu bisa berjalan sukses dan memang saya doakan bisa menciptakan lapangan kerja nantinya. Amin. Terima kasih. Saya Wadiri Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Podcast Pro episode selanjutnya.